Pacar Vira sekarang siapa? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, santai Bu, santai. Sekarang kita bersama Zulfira Az-Zahra. Zulfira Az-Zahra, Ketua OSIM Mandua Pesisir Selatan, perempuan selama saya jadi guru di sini baru ini ketua OSIMnya perempuan. Karena kan Ustadz baru 2 tahun nih. Iya. Zulfira Az-Zahra, santai. Karena ada kamera, aku makanya untuk itu. Nah, awak belajar jadi orang hebat dan belajar untuk di kamera orang tua. Jadi ini Dilatih ya, Ustaz? Jadi yang nonton harap maklum kalau untuk Eko ya. Vira sama Vira? Tapan, Ustadz. Oh, Tapan. Tapan tuh daerah selatan ya. Bahasa khusus Tapan tuh beda ya? Banyak. Kalau di Siko kining kan. Kining? Kining. Kining tuh kalau apa? Kining bahasa ing. Yang pakai ing aja kasih ya. Kining, manding. Manding tuh ada? Mandi? Jadi Bapak Ibu kalau di Tapan tuh manding. Kalau kining. Apa leh? Apa lagi, Pak? Apa leh? Ling. Hah? Ling. Ling itu apa? Pailing gitu kan. Hah? Paiging. Paiging. Oh, paiging. Oke. Vira ini dia jurusan IPS. Banyak memang IPS Vira. Karena ingin, Ustaz. Oh, karena inginnya karena kesan IPS itu sebenarnya kan enggak perlu dari dulu walaupun sebenarnya sudah dibaguskan oleh beberapa sekolah kesan IPS, namun kesan IPS masih terkesan anak-anak yang nakal. Iya. Maksud menurut Vira kesan IPS anak nakal itu benar atau tidak? Kalau bagi Vira tuh tadi tuh enggak, Ustaz. Maksudnya di situ yang namanya nakal bukan terpatok cuman jurusan IPS gitu. Iya. Pasti yang lain ada juga anak-anak yang nakal kan. Nah, jadi kalau untuk yang nakal di sekolah-sekolah itu pasti bukan hanya anak IPS yang ngomongnya gitu. Tapi karena ada yang dari dulu atau lebih dominan IPS, makanya dikejar anak IPS nakal. Sebenarnya anak IPS tuh bukannya nakal, Ustaz. Tapi aktif. Oh, Masya Allah. Oh iya. Kita juga ingat bahwa Zulfira juga membuat satu buku. Walaupun kayak gini guys. Walaupun seperti ini dia sudah membuat satu buku. Bukunya itu Suara Anak IPS. Luar biasa. Motivasi Vira membuat buku itu apa? Banyak, Ustaz. Salah satunya kan dulu karena Vira masih IPS kan banyak kok yang kayak takajui Vira masih IPS gitu. Ternyata kamu IPS ya gitu. Ternyata Vira IPS ya. Dikira Vira dari jurusan agama, dikira Vira jurusan dari IPA gitu kan. Karena di MTSN berprestasi, terus masuk di MAN, kenapa IPS gitu? Kalau di MTS enggak terlalu berprestasi sih, biasa aja. Juara? Enggak. Pernah 20 besar malahan di MTS gitu. Cuman semenjak di mana aja agak diperbaiki gitu. Motivasi belajarnya lebih gitu. Jadi kan atau juga karena memang ada kecintaan terhadap pelajaran punya, makanya lebih maksimal di sini. Dia juara 1 terus. Dari kelas 1 sampai sekarang dia juara 1. Tapi kan dulu mungkin dia emang udah kurang sekolah sama pelajaran IPA kayak fisika, kimia gitu. Iya. Emang ada apanya di situ Ustaz kayak gitu. Ya, karena memang tidak semua pelajar itu kan, tidak semua orang potensinya di situ gitu. Iya. Apalagi kan pas MTS kan ada kalau kan nggak pakai jurusan dong, cuman ya terpatok ya pelajar IPA, udah tuh pelajar IPS gitu, bukan jurusan dibagi-bagi gitu. Udah tuh motivasi membuat buku Suara Anak IPS karena ada anggapan orang-orang mengenai anak IPS tuh selalu kayaknya anak IPS tuh emang nakal, ada dianggap remeh gitu kan.
malah ada kan pas Vira kelas 10 nah Stan, ada yang ngecek ke Iko pas di melapor kan. Kalau Dan ambil jurusan IPS juara 1 deh mah gitu. Semudah itu, padahal kami di situ tak semudah itu dong gitu. Padahal kami pun tak pernah meremehkan jurusan-jurusan lain gitu lah. Itu aja nih Ustaz. Iya, jangan remehkan jurusan IPS. Jangan remehkan jurusan IPS. Dan satu lagi pelajarannya pilihlah jurusan sesuai dengan minat. Ya, sesuai dengan minat. Jangan hiraukan apa kata orang gitu kan. Atau jangan hiraukan kedepannya seperti apa. Kedepannya seperti apa. Kalau jurusan IPS nanti kedepannya pasti seperti ini. Atau kalau ingin lebih sukses masuk jurusan IPA, tidak seperti itu. Belum tentu. Kalau mau sukses bisa dari jurusan IPA, bisa dari jurusan IPS, bisa dari IPK. Ya sesuai dengan minat dan bakat awak kan. Karena awak berjalan bisa sesuai dengan apa yang awak bisa gitu. Bukan dari masuk jurusan Iko lah, jurusan Iko nggak elok dah dan kayak gitu. Iya. Jadi tema kita kebanyakan sekarang tentang IPS. Besok kita undang anak IPA dan lain-lain. Kalau menurut Vira, kan sekarang kita tidak bisa pungkiri kalau siswa kita ada yang seolah-olah nakal. Seolah-olah nakalnya maksudnya memang dalam pandangan guru dia nakal, terus mengganggu teman. Menurut Vira, teman-teman seperti itu kenapa? Adik bantu itu ya? Mungkin kalau bagi Vira dasar, teman-teman yang nakal, yang suka mengganggu teman yang lain gitu dasar, pasti ada kayak misalnya dalam lokal karena bosan kan. Tidak semua anak-anak suka pelajaran tertentu dan tidak semua kan mereka kan kita masing-masing mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Kayak ada yang suka musik, ya pengennya di musik aja gitu. Nah jadinya kayak kok tak paham dok, ini tak nyambung nih dok. Dan emang ada pengaruh teman dua, pengaruh lingkungan pasti tak start. Jadi kayak itu pasti teman-teman yang nakal tuh pasti punya alasan gitu, dan emang kadang menyebalkan itu pasti menyebalkan. Nah, dasar bagi guru-guru pasti itu anak-anak yang menyebalkan. Ya karena guru-guru inginnya dia jadi anak penurut, jadi nilai bagus gitu. Cuman kalau untuk lebih ke kepribadian dia lagi mungkin ada masalah di rumah atau gimana gitu. Ya kebanyakan memang anak-anak kita dia berusaha mencari kebahagiaan dia sendiri karena di rumah mungkin tidak dapat kebahagiaan. Seperti itu. Atau kadang-kadang karena faktor ekonomi ya, itulah. Jadi kita tidak menjudge anak itu nakal. Harus kita telusuri dulu. Mungkin kok ada masalahnya sebenarnya sehingga nyong itu kan. Tapi lama kelamaan memang akan menjadi watak sebenarnya. Akan menjadi watak. Tidak lo bisa memaklumi terus kan. Kalau dari KT inyo jahit, lalu MTS jahit jo, lalu dimanya tidak berubah, dan itu kalau lah gadang lagi di watak. Tapi sekarang itu kenapa mereka seperti itu pasti punya alasan. Pasti punya alasan itu bisa jadi faktor keluarga atau faktor lingkungan. Halo pacar. Ini buku catatan Vira, dan di sini ada kata-kata untuk presiden sebenarnya. Kemarin Mandua Pesisir Selatan vaksin massal. Bagaimana perasaan Vira di prank presiden? karena 100 tahun itu di prank, kan, di prank presiden. Kata-kata di prank. Di prank presiden. Bagaimana perasaannya di prank presiden? Karena seperti ini, dia sudah menyiapkan kata-kata untuk presiden. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Lalu ternyata panitia tidak menyiapkan waktu untuk dia berbicara. Latihannya kita lihat lumayan itu dari jam subuh ya. Dari sore. Dari hari Senin, hari Minggu sore udah disuruh di kepala untuk. Hari Minggu sore sudah disuruh menyiapkan. Hari Senin sudah latihan full.
hari Selasa waktu hari H sudah mulai latihan dari subuh. Dari setengah 6. Dari jam 6 disuruh ngumpul sama Pak Kepala jam 5.30. Ternyata tidak jadi tampil di prank presiden katanya. Bagaimana perasaan Fira? Kan cerita awal itu kan kayak gitu Ustaz. Jadi ada 10 provinsi di Indonesia secara virtual kan sama presiden. Dan kemarin itu kan ternyata Ustaz, Bali mau provinsi yang dipilih. Berdoa sih dalam hati Sumatera Barat gitu kan. Tapi kira nggak dapet udah gitu. Ya pastilah kecewa. Berarti dari 10 provinsi itu pada hari Selasa dipilih 5 yang presiden langsung gitu? Presiden langsung yang sudah ada catatan di presiden. Mungkin Pak Presiden kalau Vira lihat udah itu kan Vira lihat di Instagram presiden. Ternyata presiden sibuk, udah tuh ada kunjungan lagi di Tape Iko gitu. Ya emang udah, kalau kecewa sih emang kecewa lah. Kecewa ya. Jadi harapan untuk Bapak Presiden apa kemarin? Mudah-mudahan ini bisa sampai kan ke Bapak Presiden gitu kan. Tentunya harapan mungkin bukan hanya harapan Vira pribadi, mungkin harapan teman-teman kita. Bapak Presiden semoga sehat lah pastinya karena kan menjadi pemimpin apalagi di masa pandemi ini Indonesia gitu kan, pasti banyak loh yang diurus. Vira aja yang jadi ketua OSIS mereka. Ketua OSIS hanya mengurus kawan-kawan saja. Nggak niat darah kan? Iya. Apalagi banyak yang pro, banyak yang kontra gitu kan. Semoga sehat selalu lah, dimudahkan urusan untuk menuju Indonesia yang lebih maju gitu. Masya Allah. Calon pejabat negara. Amin. Pejabat negara. Itu kan vaksin banyak kawan patangkan vaksin dan sudah dikatakan kita harus vaksin tapi ada juga kawan-kawan yang tidak vaksin. Menurut Vira kalau vaksin gara-gara jadi ketua OSIS atau gara-gara memang keinginan sendiri? Sebenarnya kalau Vira pribadi dari awal emang tidak pengen vaksin karena takut suntik. Takut. Iya. Kan udah lama kan pas SD, cuman kan pas SD cukup SD ini aja lah suntik lagi. Soalnya MTS kan ada suntik lagi. Ternyata kirain mana kayak suntik lagi gitu kan. Dan pas itu awalnya pas corona tiba dan vaksin malah emang dari vaksin, apalagi ada berita-berita udah vaksin meninggal lah, udah vaksin lumpuh dan sebagainya, kan pasti awak takut. Wajar awak sebagai manusia takut yang kayak gitu dasar. Tapi karena yang pertama karena emang kan diwajibkan untuk kalau yang tidak vaksin itu daring. Kan tidak bisa gitu terus. Sedangkan emang keinginan bukan keinginan tidak pribadi, keinginan teman-teman sadari mungkin awak tatap muka gitu. Cuman dengan syarat harus vaksin. Jadi udah vaksin, baiklah berarti boleh tatap muka. Pertimbangan pertama sih itu. Pertimbangan pertama kenapa dia vaksin hanya ingin karena tatap muka. Jadi begitu besar keinginan pelajar ini untuk tatap muka, tapi tidak nyo vaksin, itu masalahnya. Iya masalahnya. Kalau menurut Vira, berita-berita yang sampai ke telinga awak, vaksin itu sebenarnya baik atau tidak? Jujur enggak? Jujur aja. Vaksin itu baik atau tidak? Kalau sampai sejauh ini, karena Vira patang vaksin, kini nilai tidak apa-apa. Ada rasanya baik. Ya aman kan? Aman. Saya aman. Karena apa? Karena pelajaran untuk kita juga menerima berita itu harus dari ahlinya. Siapa yang mengatakan vaksin tidak baik? Mereka itu kapasitas mereka terhadap ilmu kedokteran apa? Kapasitas yang mengatakan vaksin itu adalah cara untuk mencegah corona, harus vaksin kita harus vaksin. Apalagi kan ada berita katanya udah divaksin tapi tetap kena corona. Vaksin itu kan bukan untuk itu cuman untuk mempertebal imun gitu. Sama kayak kita imunisasi. Jadi itu kayak kalau pemikiran saya yang awam kan,
sama kayak awal imunisasi lah. Untuk apa? Untuk mencegah kita mendapatkan penyakit. Mungkin solusi dari pemerintah sekarang itu maka ayo kita sebagai warga vaksin. negara yang baik kita Ayo menuruti, vaksin. gitu. Ayo kita vaksin. Kan kita udah memberi kepercayaan kepada pemerintah, berarti pemerintah yang telah menyuruh kita vaksin berarti laksanakan aja lagi Iya. Dan ada juga berita kalau cek mutek kau saat dapat di WA kalau vaksin akan memperpendek umur manusia. Kecilnya. Itu kadang-kadang tersebar berita-berita seperti lebih tahu dari Tuhan gitu. Nah, sok-sok melihat catatan. Aduh. Pacar Vira sekarang siapa? Lazim. Pacar apa, Ustaz? Pacar? Nggak ada. Oh, tidak ada pacar. Tidak ada pacar. Promosi. Kenapa? Ini bukan promosi. Dia mengatakan prinsip hidupnya. Kenapa Vira? Karena takut dosa. Satu. Takut dosa. Pacaran boleh atau tidak? Tidak. Udah berapa kali pacaran? Oh, rahasia. Oke. Kawan-kawan wakini belajar itu banyak virusnya banyak. Virus pertama itu game online. Menurut Vira bagaimana? Game online itu bahaya menurut Vira terhadap belajar. Kalau game online menurut Vira tuh emang awak pasti sadar tahu nggak emang mempengaruhi bana gitu. Banyak pelajar yang main game sampai lupa waktu, makan, bahkan belajar gitu kan. Dan kalau bagi Vira pribadi, Vira emang di HP Vira bisa atau game-game kayak gitu tuh. Daripada emang terjerumus, candu lebih baik tidak sama sekali untuk memulai makai game gitu. Jadi mungkin game tuh asik gitu kan, nggak memusingkan, nggak kayak pelajaran gitu. Kalau pelajaran kan memang pusing, karena itu tujuan mempelajari untuk memusingkan gitu kan. Tapi yang namanya belajar serumit apapun, sebosan apapun, kini tuh masuk untuk awak menjalani pendidikan. Karena ada juga saatnya awak akan menikmati hasil itu gitu. Tapi kalau terfokus ke game, ada juga saatnya menikmati dampak dari game itu. Gitu aja sih Ustaz. Karena memang game di kalangan pelajar itu bukan untuk apa, mereka untuk menghabiskan waktu dan manfaat mereka, untuk mereka tidak adus gitu ya. Kadang-kadang kepribadian mereka itu tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Mengontrol hawa nafsu maksud saat kadang-kadang dia main game itu sampai tidak lalu. Sampai larut malam, sampai pagi dari pagi ke pagi. Itu yang masalah sebenarnya. Sebenarnya tak ada kalau emang hobi tak ada kalau tapi sekedarnya gitu kan tak boleh berlebih-lebih atau menurut saya atau menjadi pro player hebat mana tapi orang dan kreatif gitu. Oke. Cuman itu. Apa lagi? Kuliah. Sekarang ini mau kuliah di mana? Sudah kelas 3, berarti harus menentukan kuliah kan? Setelah ini kuliah di mana? Rencananya, mudah-mudahan dapat di situ. Di mana itu? Kalau kepengennya di UGM. UGM. Bapak UGM, Bapak Rektor, tolong ini anak murid kami diterima ya. Kepengen, tapi kan belum tentu ya sih kita. Iya. Kalau pengalaman Ustaz, kalau bisa itu selagi muda itu buatlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan hanya berkutik di daerah awak saja. Coba pergi keluar. Karena Vira kan nampaknya punya potensi yang luar biasa. Atau siapapun itu, semua kita punya potensi. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkannya? Potensi seperti itu. Coba keluar Sumatera Barat lah, atau keluar Sumatera.
keluar Sumatera untuk kuliah. Kalau bisa keluar dari Indonesia. Iya, aku keluar dari Indonesia. Kayak Ustadz kan, Ustadz di Mesir, ya Masya Allah. Oke, terima kasih. Itu obrolan kita bersama belajar kita, Zulfira Az-Zahra, Ketua OSIM. Satu lagi, Ketua OSIM. Kok mau jadi Ketua OSIM? Kok mau jadi Ketua OSIM? Apa motivasinya jadi Ketua OSIM? Padahal perempuan. Kan dulu pas sebenarnya Mbak Ustadz, pas awal masuk MAN, Fira nggak pernah udah bertekad di dalam diri Fira nggak akan masuk organisasi lah itu. Ya, terus? Karena kan dulu pernah kayak waktu MTS, Fira ketua OSIM juga. MTS yang ketua OSIM? Di MTS 9 PSL ketua OSIM. Itu gara-gara candu warna ke organisasi gitu kan. Jadi lebih milih organisasi kalau kelas terus. Jadi ranking nurun 20 besar. Jadi pas masuk MAN kan jauh dari Tapan ke Sabu tuh hampir jam gitu Ustaz. Nah mungkin Fira masuk MAN tuh pas itu Mbak pikir kan nggak dapat ranking di Siko gitu. Apalagi persaingan lah ketat lo di situ gitu kan. Cuman karena memang mungkin ada di dalam diri Fira lo entah nggak tahu Fira ada Ustaz. Cuman pas kelas 1 pengen mencalon dulu. Cuman pas itu nggak lah MPK aja kan Fira dulu anggota MPK aja lah dulu, soalnya MPK kan kayaknya nggak terlalu sibuk kayak OSIM dong gitu kan. Cuman lambat laun kayak pernah itu pengalaman dan start mungkin kan pas MTS kan ulah biasa nggak start dipanggil. Kalau ketua OSIM dipanggil ke sekolah, dipanggil ke ruang kepala, dipanggil ke ruang waka gitu kan, itu ulah biasa gitu. Pernah pas kelas 1 di MAN nangis, kira nangis start. Nggak dipanggil, bukan awak yang dipanggil Edo gitu ha, bukan Fira lah yang dipanggil, biasanya Fira di situ gitu ha, jadi kayak ada merasa kehilangan udah. Lalu Fira punya banyak kalau mengerjakan itu ancak mah, kalau beriku ancak mah, seharusnya gitu. Dan ide itu ada gitu ha. Jadi karena ada ide-ide itu awak nggak siapa-siapa dong ha, mbak cara mandiri, apalagi pas waktu itu tidak ada yang membuka maksudnya membuka siapa yang punya ide, siapa kami tampung gitu. Kayaknya waktu itu nggak ada, kayak terbatas di jadi gitu. Ide kita itu percuma kalau kita tidak ada jabatan gitu ya. Iya, kalau bagi Fira itu Ustaz. Dan sebisa mungkin kelas 2 bisu Fira calon jadi ketua OSIM. Mau nggak mau Fira calon jadi ketua OSIM. Emang sih banyak yang menentangkan, perempuan mau jadi. Iya, Ustaz pertama nentang mah. Iya Ustaz. Ustaz pertama nentang. Masa ya Fira nak menang. Akhirnya ketika melihat, luar biasa ya mencela Fira, kan akhirnya Ustaz kampanyekan Fira. Tanyalah ke Ustazah, Ustaz kampanyekan Fira saja. Karena memang potensinya luar biasa. Walaupun perempuan. Apalagi pas itu kan banyak dari kawan-kawan yang berpaham pemimpin itu adalah laki-laki. Nah, sampai-sampai kan Fira ngecek Miko, pemimpin itu emang laki-laki, Fira akui. Tapi itu kan pemimpin di rumah tangga Ustaz, itu organisasi. Emang di organisasi harus lo pemimpin itu laki-laki gitu kan. Perempuan sama laki-laki itu pasti kontribusinya sama kalau emang ada dalam diri itu. Dan pas itu Fira kecek kayak itu Ustaz. Nggak bakal Fira kalah dalam pemilu patah, nggak bakal. Asal jangan hambat Fira untuk ikut bersaing gitu. Nggak bakal, Fira lebih nerima itu daripada Fira lah ditahan sebelum Fira berperang gitu Ustaz. Jadi pas waktu itu kan kayak gitu, karena banyak yang ingin Fira lakukan untuk maju PES, Fira pengen beriko meskipun dalam kondisi COVID gitu kan. Dan sebisa mungkin emang ada yang Fira kerjakan untuk maju PES gitu. Ada hal yang Fira tinggalkan pas Fira lah kuliah bisa. Setidaknya itu di tahun angkatan kami mah gitu. Dan kan di kawan-kawan anggota OSIM Fira kerjaan kawan anggota Ustaz. Kalian kalau punya ide, kalian kalau punya pendapat, kecek saya gitu kan. Enggak ada awak itu kan organisasi. Sampai kalian Ustaz? Sampai kalian untuk beropini gitu, berdiskusi, beko awak kerjakan sama-sama kalau ide. Organisasi itu bagus, apalagi untuk pelajar kan, untuk belajar untuk apa kemarin kita buat, belajar untuk menjadi orang sibuk. Belajar untuk jadi orang sibuk. Enak jadi orang sibuk. Kalau orang lain melihat OSIM itu apa kemarin? Babu sekolah. Melihat kerajo, mangke-angke, dan lain-lain. Tapi sebenarnya
itu kesibukan itu akan menjadi pelajaran bagi kita nanti. Kesibukan itu akan membiasakan diri kita nanti untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Malahan di OSIM tuh sampai Vira kayak itu sampai Vira gitu. Kayak emang lah baal Ustaz gitu. Ya sih jujur kalau lebih nyaman kan rasanya kalau di organisasi daripada di belanja di lokal kan. tapi tetap berusaha menyimbangi antara akademik sama non-akademik. Ya, kemarin masih juara 1. Alhamdulillah. Tapi tidak tahu besok. Semester 5 berarti. Semester Ya, 5. semester 5 ya. Insyaallah. Oke, sudah setengah jam ya. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang. Insyaallah kita nanti akan bincang-bincang lagi dengan Zulfira Az-Zahra karena masih banyak yang kita ingin tanyakan dari sosok pelajar yang satu ini. Ini cerita tentang pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.